Proses enkripsi IDEA terdiri dari 8 round dan proses transformasi output. Setiap round memerlukan 6 subkey dan pada proses transformasi output memerlukan 4 subkey. Pada setiap round proses enkripsi IDEA terdapat proses XOR operasi penjumlahan dengan modulo 2 pangkat 16 dan operasi perkalian dengan modulo 2 pangkat 16 ditambah 1. Pada setiap round enkripsi IDEA ada 14 tahapan atau langkah seperti yang terlihat pada slide. Nilai X1 sampai dengan X4 berasal dari blok pesan 64 bit yang dibagi menjadi 4 bagian, di mana masing-masing berukuran 16 bit. Hasil langkah 11 sampai 14 akan digunakan sebagai nilai X1 sampai dengan nilai X4 pada round berikutnya. Proses ini akan dijalankan terus sampai round ke-8 selesai. Transformasi output merupakan proses yang dilakukan setelah round ke-8 dari IDEA selesai diproses. Proses ini terdiri dari proses XOR, operasi penjumlahan dengan modulo 2 pangkat 16, dan operasi perkalian dengan modulo 2 pangkat 16 ditambah 1. Transformasi output terdiri dari 4 tahapan atau langkah, seperti yang terlihat pada slide. X1 sampai dengan X4 berasal dari nilai output proses round ke-8 IDEA. Z1 sampai Z4 ada subkey ke 49, 50, 51, dan 52. Hasil dari keempat tahapan dari transformasi output digabungkan menjadi satu blok dengan ukuran 64 bit dan dijadikan sebagai hasil ciphertext dari IDEA. Proses pembentukan subkey dari IDEA hanya terdiri dari proses rotasi kiri sebanyak 25 bit. Prosesnya dimulai dari key IDEA yang berukuran 128 bit dibagi menjadi 8 blok dengan ukuran 16 bit pada masing-masing blok. Blok 1 sampai 6 akan digunakan sebagai subkey pada proses enkripsi round ke-1. Blok 7 sampai 8 akan digunakan sebagai subkey pada proses enkripsi pada round kedua. Karena setiap round pada IDEA perlu 6 subkey, maka untuk menghasilkan subkey berikutnya, rotasikan ke kiri key IDEA yang berukuran 128 bit sebanyak 25 bit. Hasil rotasi dibagi kembali menjadi 8 blok dengan ukuran 16 bit pada masing-masing blok. Blok 1 sampai 4 akan digunakan pada round kedua IDEA dan blok 5 sampai 8 akan digunakan untuk round ketiga IDEA. Proses rotasi ke kiri sebanyak 25 bit dari key IDEA dilanjutkan terus dan hasil rotasi dibagi kembali menjadi 8 blok. Proses ini dilakukan terus-menerus sampai dihasilkan 56 subkey yang digunakan untuk proses enkripsi IDEA. Tabel pada slide menunjukkan jumlah rotasi dan pembagian blok hasil rotasi yang digunakan pada proses perhitungan round IDEA dan transformasi output IDEA. Simbol F pada tabel di dalam slide mewakili proses transformasi output pada algoritma IDEA. Proses dekripsi pada algoritma IDEA memiliki proses yang sama dengan proses enkripsi. Bedanya ada pada penggunaan subkey, di mana subkey yang dipakai adalah inverse subkey dari proses enkripsi. Urutan penggunaan subkey pada setiap proses dekripsi dapat dilihat pada tabel. Simbol minus pada subkey dekripsi mewakili inverse penjumlahan. Yang tidak ada simbol minus berarti inverse yang dipakai adalah inverse perkalian. Berikut adalah contoh perhitungan enkripsi IDEA pada round ke-1. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu plaintext dan key yang digunakan. Pada contoh ini, plaintext yang saya pakai adalah ABCD EFGH. Dan key yang saya gunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah menentukan plaintext dan key yang digunakan, kita ubah terlebih dahulu setiap karakter pada plaintext dan key ke dalam kode ASCII. Kode ASCII dari masing-masing karakter pada plaintext dan key dikonversi kembali menjadi bilangan heksadesimal. Tujuannya adalah agar memudahkan proses perhitungan, karena variabel data yang digunakan pada proses enkripsi berukuran 16 bit. Pada proses enkripsi round ke-1 IDEA, variabel-variabel yang dipakai adalah X1 sampai dengan X4 dan K1 sampai dengan K6. Nilai variabel X1 sampai dengan X4 berasal dari data plaintext, dan nilai K1 sampai K6 berasal dari data key.
Setiap variabel yang digunakan pada proses enkripsi berkurang 16 bit. Setelah semua variabel sudah memiliki nilai, maka proses selanjutnya adalah perhitungan 14 langkah atau tahapan yang ada di dalam setiap proses round enkripsi IDEA. Langkah pertama pada round enkripsi IDEA dimulai dengan mengkalikan X1 dengan K1. Karena langkah pertama merupakan proses perkalian, maka hasil perkalian harus dimoduluskan dengan 2 pangkat 16 ditambah dengan 1. Selanjutnya pada langkah kedua, proses perhitungan yang dilakukan adalah proses penjumlahan antara X2 dan K2. Karena menggunakan proses penjumlahan, maka hasil penjumlahan harus dimoduluskan dengan 2 pangkat 16. Untuk langkah ketiga sampai langkah ke-14, Anda dapat melihat contoh proses perhitungannya melalui gambar. Saya tidak menjelaskan secara detail langkah-langkah perhitungan pada langkah ketiga sampai 14, karena kurang lebih proses perhitungannya hanya terdiri dari proses XOR, penjumlahan, dan perkalian. Setelah langkah 1 sampai langkah 14 selesai, maka hasil langkah 11 sampai dengan 14 akan digunakan sebagai nilai X1 sampai dengan X4 yang akan dipakai pada round berikutnya pada proses enkripsi IDEA.